kami pengen membumikan daripada bahasa Arab ya, karena kita tahu ya bahasa Arab ini ya itu kurang banyak orang menyukainya ya, menyukainya karena apa? Mungkin saro ya, mungkin juga apa namanya itu apa memang tidak suka dengan bahasa Arab ya. Nah, tapi dengan Al Azhar ini mudah insya Allah karena metodenya menyenangkan ya, itu. Dan juga bahasa Arab ini ya, kami juga melihat sekali dikitnya yang galak senang dengan bahasa Arab ya, bahkan berjubel dengan bahasa Inggris ya. Padahal kita tahu ya, wong Islam itu kita nih wong Islam dan Al-Qur'an kita dengan bahasa Arab gitu kan. Begitu juga Nabi kita dengan wong Arab gitu kan. Nah, dan Allah berfirman dengan bahasa Arab. Nah, alangkah buruk kita, alangkah dak bagusnya kita ya kalau kita tidak belajar bahasa Arab gitu ya. Kalau kita cinta Islam, kita juga cinta bahasa Arab. Setidaknya kita bisa ngomong Arab ya jadilah. Tidak bisa ngomong ngerti Quran secara mendalam gitu ya. Nah, insya Allah itu akan menjadi pahala bagi kita menciarkan bahasa Arab. Kami ada jargon ya. Jargon kami itu hamasatul lughatul arabiyyah. Semangat menyebarkan bahasa Arab. 3, 2, 1 Eca Podcast. Wong kita galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mahardita Nurfala, pemuda ramah tamah yang selalu ceria dan tampil apa adanya dalam acara Eca Podcast. Hari ini Mahar kembali hadir dengan cerita menarik tentunya. Cerita asik banget yang hari ini. Terus cerita yang menginspirasi, sangat menginspirasi. Dan hari ini tuh Mahar lagi ada di salah satu lembaga kursus bahasa Arab. Yang pertama kali nggak ya? Mungkin nantilah ya kita cari tahu ini pertama sekali atau udah ada di belakang-belakang sebelum ini sama Ustadz Musinin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini adalah lulusan Al Azhar, Masya Allah, di Madinah sana ya. Jadi memang tempat khusus ini kita mendatangkan langsung orang dari Arab, orang Indonesia pergi ke Arab, terus balik lagi ke Indonesia, mengabdikan dirinya untuk negara, untuk menciptakan generasi yang cinta dengan bahasa Indonesia. Bukan begitu, Ustaz? Yeah. Nah, insya Allah ya, semoga. Tapi sebelum kita ngobrol nih sama beliau, Mahar mau ucapkan terima kasih dulu. Mahar mau sapa dulu Mama Bibi dan sahabat Prabu di mana Baik berada. Apa dia kabarnya? Semoga baik-baik saja, semoga dalam keadaan yang sehat iman serta imunnya. Mahar juga di sini mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Mama Bibi yang selalu pantengin konten-konten terbaru kita. Terus untuk Mama Bibi yang belum tahu dengan channel kita, sayang banget nih, padahal channel YouTube kita itu cerita-cerita yang inspirasi loh, yang cerita-cerita yang menarik. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi dengan channel YouTube kita. Yang belum bergabung boleh bergabung dengan cara ketik channel YouTube TV Prabu, terus hidupkan tombol loncengnya. Tapi sebelum menghidupkan tombol lonceng, subscribe dulu, hidupkan tombol lonceng supaya Mama Bibi dapat notifikasi terbaru dari kita. Terus jangan lupa juga komen dan share biar kita semangat untuk buat konten terbarunya. Yang terakhir, klik tombol jempol sebagai tanda Mama Bibi lah nonton video kita. Oke, lanjut Ustadz. Tapi sebelum kemana-mana nih, sebelum jauh bertanya kemana-mana, mau tanya umur dulu nih. Oke. Sebenarnya umurnya berapa sih? Masuk bahasa apa ini? Bahasa Indonesia? Pakai bahasa Arab nanti Mahar nggak ngerti ya? Mamang Bibi tidak ngerti ceritanya. Iya. Boleh lah pakai bahasa Indonesia dulu. Karena aku ngeliat tuh tadi dari perkenalan itu kan ada bahasa Arab tuh kan. Bahasa Arab terus bahasa Indonesia, bahasa Prabu campur-campur ya. Iya. Boleh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ya. Nama lengkap saya itu Al Muhsinin. Ya, kalau di dalam arti Al Muhsinin itu, saya sering ngomong sama anak-anak waktu saya mengajar, pernah juga saya ngajar di pondok ya. Apa sih arti dari Al-Muhsinin itu ya? Jadi dari Al-Muhsinin itu maknanya itu dari asal kata hasanah yahsunu. Hasanah orang yang baik. Orang yang baik. Insya Allah ya. Dari nama tersebut ya, ada mutafailnya ya. Ada sebab atau bekas dari nama tersebut untuk diri saya. Amin. Amin. Nah, jadi alhamdulillah dikasih nama yang baik oleh oleh Bapak ya, insya Allah membekas pada diri saya. Karena dalam Rasulullah SAW bersabda katanya, berilah nama kamu anak yang baik. Gitu kan. Seperti juga kata Hasan dinamain nama yang baik, dan Hasan Hussein cucunya Rasulullah. Oke, nama saya Al Muhsinin. Kalau dipanggil di rumah tuh Ecin
Jauh ya. Jauh banget ya. Jauh banget ya. Jadi Al-Muhsinin ke Ecin tuh jadi jauh banget. Di kawan tuh sering juga kok beda sekali gitu. Namanya itu jauh nian ya, dari nama Al-Muhsinin berubah jadi Ecin ya. Ya. Jadi Ecin ini dulunya ceritanya tuh ya berasal dari bibi aku ya katanya. Jadi bibi aku ini begawe di Korea. Wah, Nah, itu ya. di Korea Di ya. Korea, Masya bibi ini. Allah, luar biasa. Nah, Bibi Resma ya. Jadi anak adiknya mama ya, adiknya Umi itu begawe di Korea ya. Nah, dia ini dulunya tapi sebelum berangkat beliau tuh ya. Jadi sebelum berangkat tuh mungkin belajar bahasa Korea dulu kan, sebelum pasti berangkat itu. tuh kan. Nah, kemungkinan besar itu waktu itu yang arti Ecin tuh mungkin bahasa Korea, kita tidak tahu juga kan. Karena beliau juga yang ngasih nama waktu itu. Tapi sebelum itu kan memang Ung Tuo ngasih nama Iya, Al-Muhsinin. benar. Nah, tapi karena mungkin sering dinamai Ecin oleh bibi itu, jadi nama panggilan di rumah tuh. Membekas ya. Iya, membekas dan jadi nama panggilan di rumah tuh. Jadi Ecin juga sampai nama aku nih di kampung juga dipanggil Panggil Ecin. Ecin. Jadi kalau di rumah, amun wong ngomong Al-Muhsinin tidak kenal. Tidak kenal ya. Tidak akan kenal wong. Ya, jadi kalau kawan-kawan di kampung tuh kenal. Bahkan wong yang di keluarga aku kalau Kurang ya? kurang nama Al-Muhsinin Uminya be tahu ya? Iya, Umi sama Abi sama saudara be mungkin ya. Iya benar. Nah, jadi nama Ecin tuh sudah familiar di antara mereka. iya benar. Nah, jadi alhamdulillah, tapi aneh pas ketika di pondok saya rubah nama tersebut. Karena saya cinta Islam, karena nama saya itu bukan nama Islam ya. Iya, Karena nama orang Islam itu ya nama yang Arab, gitu Iya, kan. benar. Nama berbahasa Arab dan yang lebih bagus lagi namanya diambil dari Al-Qur'an. Benar. Alhamdulillah, nama saya itu diambil dari Al-Qur'an. Tercontoh dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah yuhibbul muhsinin. Apa artinya? Allah menyukai orang-orang yang baik. Nah, itu alhamdulillah. Jadi nama saya itu Al-Muhsinin, nama lengkapnya, terus juga nama panggilan Ecin, sering dipanggil seperti itu. Terus Umurnya tadi? Umur saya itu 23. 23. Ya. Mahar Alhamdulillah 25 ya. Ya. Beda sedikit 2 tahun ya. Beda sedikit, Khadijah Masya sama Allah. Muhammad aja beda jauh kok ya. Iya. Ya Allah. Jadi di awal aja kita udah dihajar pakai bahasa Arab ini kan. Masya Allah. Mahar udah langsung mungut kayak gitu. Belum apa-apa, Mahar udah mungut aja kan udah dihajar pakai bahasa Arab. Jadi ceritanya itu gimana sih bisa sampai Al-Azhar sampai ke Al-Azhar ke sana kayak gitu? Jadi kalau saya itu bukan di Al-Azhar Mesirnya ya. Jadi saya itu di Al-Azhar Kediri. Jadi ada 3 di Jawa itu, ada pusat bahasa namanya. Ada pusat bahasa Pubisa, Pubisa ya namanya. Satu lagi yang punya Ustaz Adi Hidayat ya, apa saya namanya. Satu lagi di Kediri Al-Azhar. Nah, Al-Azhar ini bukan hanya pusat bahasa Arab maksudnya, tapi dia juga menjadikan diri lembaga tersebut sebagai pusat pendidikan bahasa Arab yang ada di Indonesia. Bahkan di internasional di seluruhnya gitu. Nah, Al-Azhar ini kenapa dinamakan Al-Azhar? Memang pimpinannya ini lulusan daripada Mesir, Al-Azhar. Bahkan pengajar kami itu pernah diajari oleh dosen-dosen Al-Azhar. Jadi alhamdulillah sertifikat kami dilegalisasi. Jadi terkenal ya. Jadi kami juga ibarat kata kami sudah belajar bersama orang-orang yang di Mesir ya, Al-Azhar itu ya. Benar. Karena kami juga kurikulumnya, cabangnya itu, pembelajarannya itu dari Al-Azhar Mesir. Mohon maaf kalau kita lulus, ini menurut cerita kawan-kawan yang sudah lulus di Al-Azhar Mesir, mereka itu ketika sudah lulus dari Al-Azhar mereka enggak langsung kuliah. Ya, jadi mereka harus belajar bahasa dulu selama 1 tahun. Belajar bahasa Arab? Ya, belajar bahasa Arab. Padahal sudah belajar bahasa Arab di pondok, sudah belajar bahasa Arab di pondok 6 tahun, bahkan ada yang 12 tahun gitu. Tapi kok masih belajar bahasa Arab lagi gitu ya? Iya, karena di sana itu bahasanya beda. Gitu. Dosen-dosen sana belajar mengajar dan kadang memakai bahasa Quran, kadang juga dengan memakai bahasa
bahasa apa namanya Arab ya, bahasa Arab yang dusun sebenarnya. Emang beda bahasa Quran sama bahasa Arab yang dusun. Ini bahasa Indonesia ada bahasa Indonesia dusun gitu. Iya, ada karena di dalam bahasa Arab itu terbagi jadi dua. Nah, jadi jadi cak sekolah gitu. Enggak apa-apa ya. Belajar mahar ini pokoknya. Jadi bahasa Arab itu terbagi jadi dua, ada bahasa Fusha dan bahasa Amiyah. Bahasa Fusha itu ya bahasa yang kalau kita kenal dengan bahasa Al-Qur'an. Ya, bahasa internasional, bahasa yang sering dipakai oleh penjabat-penjabat, bahasa yang sering dipakai oleh raja-raja yang ada di Arab Saudi. Sedangkan orang-orang masyarakat sana al-majmu'iyah fi hunaka, nah di sana ya, enggak apa-apa campur bahasa Arab dikit ya. Nah, di sana itu bahasa mereka tak memakai bahasa internasional gitu. Jadi mereka memakai bahasa kesehari-harian. Contohnya? Nah, contohnya itu kalau di dalam bahasa internasional itu ada apa ya, bahasa apa ya, bahasa Indonesia apa? Maza. Itu maza. 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 Sedangkan kalau dalam bahasa Amia, dusunnya ngomong. Dusunnya ini. Iya, dusunnya Aish gitu. Aish. Jauh banget ya. Aish dalah. Aish dalah. Jadi nurut ke dusun gitu ya. Iya. Nah, jadi Aish gitu. Jadi mereka sangat jauh sekali dengan bahasa yang ada di yang kita kenal kalau kita sudah belajar bahasa Arab gitu. Jadi ketika kata anak-anak yang sudah di Al-Azhar Mesir, mereka nggak bisa langsung kuliah, nggak bisa langsung belajar sama dosen Al-Azhar gitu. Jadi mereka harus belajar bahasa Arab selama 1 tahun. Nah, tapi di Indonesia karena itu ada apa ya? Dulu ada rektor Mesir Al-Azhar merasa resah di hatinya itu, pengennya anak Indonesia itu langsung kuliah gitu. Langsung masuk semester 1 sampai semester akhir gitu kan. Nah, tapi si anak-anak ini belum lancar bahasa Arabnya gitu. Dan akhirnya pemerintah Arab Al-Azhar Mesir rektornya itu ngomong untuk membuka kelas bahasa. Nah, akhirnya luncullah Pusiba namanya yang ada di Jakarta, yang pimpinannya itu yayasannya itu dipimpin oleh gubernur yang ada di NTB itu siapa namanya, gubernur TGH ya. Nah, itu ya gubernur itu. Nah, beliau menjadi pemimpin daripada yayasan tersebut karena beliau juga lulusan terbaik Komlat ya yang ada di Mesir waktu itu. Nah, untuk itu ada lagi karena Pusiba nih bayarannya agak mahal gitu ya. Mungkin secara ekonomi itu mahal gitu ya. Akhirnya ada lagi didirikan lagi, ada seorang ustadz yang terkenal ya namanya Ustadz Adi Hidayat ya. Beliau mendirikan lagi kelas pusat bahasa juga, pusat pendidikan gitu ya. Nah, terus juga ada lagi yang duluan lagi daripada Ustadz Adi Hidayat di daerah Jawa Timur yang berada di pusat Kediri ya, di kota Kediri, namanya Al-Azhar. Al-Azhar ini dia menyamai daripada nama Al-Azhar yang di Mesir, karena beliau juga lulusan dari Al-Azhar Mesir gitu. Gitu. Nah, terus juga karena channel beliau nih banyak kan, bahkan sampai ke di dosen Al-Azhar Mesir itu ya. Jadi mereka memanggil kalau pengajarnya kadang dari Al-Azhar Mesir gitu. Jadi saya alhamdulillah ya pernah belajar di pusat pendidikan tersebut ya, pusat pendidikan Al-Azhar, mendapatkan ilmu yang langsung dari dosen-dosen Al-Azhar dan juga orang-orang yang berkompeten dalam bahasa Arab, S2, S3 yang berbahasa Arab. Alhamdulillah di sana mereka punya metode khusus yang dinamakan metode percepatan intensif bahasa Arab ya. Aneh belajar 6 tahun di pondok. 6 tahun ya? 6 tahun ya. Nambah lagi. Dak kecil-kecil ya bahasanya, dak masuk-masuk ya, dak lancar-lancar bahasanya itu. Alhamdulillah ketika belajar di Al-Azhar selama 3 bulan aneh. 3 bulan itu sudah bisa bahasa Arab lancar. Bahkan hafalan mufradat saya lebih dari yang dulu waktu di pondok. Karena di pondok itu kan mujeng ya. Kadang belajar bahasa Arab, belajar Al-Qur'an, belajar kalau itu fokus kita ke pusat pendidikan bahasa Arab. Alhamdulillah. Jadi sistem metode pembelajaran di Al-Azhar itu, ini di Al-Azhar yang di Indonesia ya? Iya, Indonesia. Di Indonesia. Berarti Ustadz ini yang di Al-Azhar Indonesia apa yang di Mesir nih? Saya Al-Azhar Indonesia. Indonesia. Ya, cabangnya kurikulumnya memakai pendidikan yang ada di Markas Arabi yang ada di Mesir. Tapi pernah juga pergi ke Al-Azhar? Belum, saya belum pernah pergi ke Al-Azhar. Al-Azhar yang di Mesir? Oh alah, saya mah berpikirnya Al-Azhar nih kan. Oh sudah pernah belajar pergi ke luar ke Arabnya sana gitu. Ya, cuma ada juga studi bandingnya anak-anak yang di Al-Azhar ya. Waktu itu bukan zaman saya. Setelah saya sudah keluar dari Al-Azhar Kediri,
akhirnya ada ya anak-anak di bawah saya itu ada studi bandingnya, mereka diajak ke Al-Azhar Mesir. Memang kayak begitu. Setelah kita keluar pasti ada yang bagus, lebih bagus lagi. Gitu. Memang gitu memang. Saya sekolah juga dulu kayak gitu. Pas udah keluar baru bermunculan yang bagus-bagus, yang keinginan kita kemarin kan. Memang kayak gitu. Yang luar biasa ya, belajar di Al-Azhar gitu. Itu metodenya itu gimana? Kita belajar apa, kita khusus pas pertama ini kita makhrajul huruf dulu, atau kita belajar bahasa Arab yang dasar dulu, atau cak mana sih metode yang dipelajari oleh di Al-Azhar itu? Kalau di Al-Azhar itu metodenya itu mereka lebih apa ya? Kalau kami itu disebut menyenangkan, memudahkan, memahami. Gitu kan, kalau metode kami yang di Al-Azhar itu ya. Jadi Al-Azhar itu membuka khusus kepada semua orang, baik yang belum bisa baca Quran, masih buta huruf deh. Karena di Al-Azhar juga diajarkan, ketika di bab buku kami itu, di buku panduan kami itu ada namanya isim, fiil dan huruf. Ya, Nah itu ya, isim, fiil dan huruf. Ya, kalau anak-anak pondok pasti paham ini ya. Nah itu ya, isim, fiil. isim dan fiil ini adalah sebuah istilah ya kayak bahasa itu ya. Nah itu di kaidah-kaidah yang ada di bahasa Arab deh. Nah ada di antara di tiga kalimat tadi itu ada namanya huruf. Nah huruf itu adalah huruf hijaiyah. Kami terkadang anak-anak yang ada di guru-guru di pondok, mohon maaf di mana di pengajar-pengajaran lain mungkin ya, itu mereka memakai bahasa Arab tok dan orang tanpa melihat contoh teks Al-Qur'an. Iya. Nah, gitu kan. Nah, padahal Al-Qur'an itulah tujuan kita belajar bahasa Arab supaya kita bisa memahami daripada mana Al-Qur'an tersebut. Nah, gitu, dan hadis ya. Akhirnya tadi kita secara tidak langsung walaupun kita belum bisa baca Quran ya, walaupun kita belum bisa baca Quran, kita belajar namanya Al-Quran itu sendiri waktu di belajar bahasa Arab ya. Nah nanti di sana kami mengajarkan, ada yang Ustadz bagaimana bacaannya, kami ajarin. Nah di sana juga ada namanya huruf, itu huruf hijaiyah, mengenalkan huruf dulu biar anak itu tidak buta huruf. Nah, alif, ba, ta gitu kan. Ketika sudah mengenalkan, kita sodorkan ayat Al-Qur'an, nah kita sodorkan, kita suruh baca, belum bisa baca kita ajarin sekaligus di sana. Sudah itu kita maknain artinya. Oh langsung ya. Setelah itu ada mufradat, ada kosakata yang muncul itu kan di dalam Al-Qur'an, kita ambil satu persatu. Nah kita ambil satu persatu, kita terjemahin, kita artiin. Secara tidak langsung mereka paham juga bahasa Arabnya, secara tidak langsung juga mereka juga bisa baca Al-Qur'an. Walaupun tajwidnya belum kena. Nah itu ya, walaupun tajwidnya belum kena. Karena apa kata Rasulullah kita baca Quran satu huruf dapat 10 pahala, Masya Allah gitu. Berarti tidak satu-satu itu langsung sekaligus duduk langsung dapat makhrajul huruf, langsung dapat kosakata gitu ya. Gitu. Ya, Masya Allah. Luar biasa memang. Tapi memang beda ya. Kita baca Al-Qur'an, yang baca Al-Qur'an aja nyelonong sama baca Al-Qur'an sambil langsung tahu maknanya ya. Nah, betul. Feel-nya lebih dapat ya. Feel-nya lebih dapat apa namanya itu, perasaan merasakan sekali ya apa yang kita bacakan itu ya, kita hayati ya. Karena menurut persentase dari para penghafal Al-Qur'an yang pernah waktu itu ada seorang profesor dokter Ahlul Qur'an beliau Buya Ar-Razi beliau berkata, beliau ngomong bahwasanya banyak orang-orang yang menghafal Al-Qur'an itu kesusahan karena apa katanya, gitu ya. Karena apa? Pertama karena anak-anak ini belum bisa mengenal huruf ya, pertama itu. Benar. Kedua, karena mereka tidak memahami daripada isi maknanya. Benar. Nah, itu. Memang kita bahasanya itu kita belum baca Quran apalagi memahami maknanya. Terkadang ini pemikiran yang salah. Ya itu ya. Karena kalau kita sudah tahu maknanya ini malah kita lebih mudah. Kalau orang Arab itu cepat. Kenapa orang Arab cepat bisa hafal Quran? Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan kayak di anak-anak Palestina itu ya. Nah, mereka itu memang bahasa mereka gitu ya. Al-Quran berbahasa mereka. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mengetahui hukum asalnya dulu. Ya kita harus bisa mengetahui bahasa Arab dulu gitu. Karena ada dalam bahasa yang pernah saya pelajari di pondok itu al-asal al-baqa itu ya. Sebelum kita mempelajari kita tuh suatu hukum itu diawali dari asalnya gitu kan. Nah, alhamdulillah dari situ kita harus belajar asalnya dulu kok, belajar bahasa Arabnya dulu kan. Kata Imam Syafi'i, sebelum kamu mengenal suatu kaum maka pelajari dulu bahasa kaum tersebut. Iya benar. Masya Allah. Iya, olehnya kan kalau misalnya cobalah kita
Al-Fatihah aja ya. Ya. Kalau misalnya kita baca itu, kalau kita tahu artinya, ya Allah tunjukkanlah jalan yang benar. Itu sambil baca kan kita tahu artinya itu, memang asik benar ya. Asik. Itu kan feel kita dapet kan sambil kita baca Al-Quran itu, ya Allah kayak ngalir, kayak ada di cerita itu ya, benar ya. Betul. Itu memang luar biasa sih. Sama kayak kita nyanyi ya, contohnya nyanyi ya. Kita menyanyikan lagu apa ya, romantis gitu kan, lagu romantis ya kita kalau lagu romantis orang, misalnya ada orang yang tidak terti bahasa Arab, menyanyikan lagu romantis bahasa Arab, pasti dia nggak dapat feel-nya, nggak tahu artinya kan gitu. Sedangkan ada orang yang bisa orang Indonesia menyanyikan lagu Indonesia romantis, dia merasakan arti dari Indonesia itu kan, cepet dia hafal daripada lagu itu. Nah gitu. Nah itu juga orang yang menghafal Al-Quran, ya orang yang menghafal Al-Quran. Ketika orang menghafal Al-Quran, dia kan kadang orang menghafal Al-Quran dengan murotal, dengan tartil gitu kan, dengan menyanyi itu ya bahasanya itu kan, dengan tartil dilagukan Al-Quran tersebut sambil merasakan makna daripada Al-Quran tersebut, cepet hafalnya. Nah gitu. Memang kita tuh asik nih kalau udah cerita tentang yang kita memang belum tahu gitu ya. Kalau kita udah tahu itu kan, Kalau kita belum tahu tuh, waktu seharian saja udah kelar kalau dengar cerita orang seru kayak gitu ya. Nah, terus pas pulang dari Al-Azhar gitu, tahun berapa itu? Itu tahun 2019. 2019 udah pulang ke berapa lagi? Akhir bulan 11. Bulan 11 2019 pulang ke Prabu. Itulah mendirikan ini gitu. Belum, ini saya lagi ngurusin untuk pemberkasan ke Madinah. Yang mana itu? Yang ini? Saya dulu kan waktu tamat dari Al-Azhar Kediri, ya, saya langsung pengen tes ikut S1 di Madinah. Gitu. Saya mengurus pemberkasan. Setelah itu saya mengajar dulu di pondok, gitu ceritanya, mengajar di pondok 1 tahun. Saya juga pernah ngajar di Darussalam loh. Darussalam. Lah saya alumni Darussalam gitu. Gitu. Apa saya yang pernah diajar, apa kita pernah kayak gimana gitu ya? Tahun berapa itu di Darussalam? Saya di Darussalam dulu tahun 2020. Ngajarnya. Oh, ngajarnya ya. Tapi saya juga pernah alumni di Darussalam waktu masih 1 MTS ya. 1 MTS. Tadi tahunan berapa? Tahun pas 1 MTS tahun berapa tuh? 2012 kayaknya, 2012. Ya, 2012. Kayaknya saya masuk kelas berapa SMA? 3 SMA enggak sih? Mungkin kelas 1 SMA saya kelas 3 kali ya. Iya. 2 tingkat ya di bawah saya. Iya, benar. Saya kakak tingkatnya. Berapa tahun di situ? Enggak. Saya cuma 1 semester. Iya, biasanya kalau lama itu kenal kan kamu. Kenal kita pastinya. Ternyata cuma 1 semester. Tapi alhamdulillah saya merasakan 1 semester tuh ya merasakan titik awal saya menjadi santri gitu ya. Titik awal saya menjadi santri di sana, merasakan tidak betahnya gitu kan. Lalu alhamdulillah dari sana malahan saya itu ketika saya mondok di Darussalam ya, malahan waktu itu orang tua saya sudah tanya, kalau kamu gak betah pulang aja ke rumah. Pulang ke rumah, nggak taunya dipindahkan lebih jauh dari Pramuli, dipindahkan di Banyuasin. Ya. Di Ponpes Sabilullah sana. Saya dipindahkan sana lebih jauh lagi. Jadi ibarat kata tuh malahan kalau orang katakan ada betah, berarti dekat rumah tuh lah kan, SMA, SMP. Malahan saya dilempar lagi lebih jauh. Lebih jauh ya. Nah, karena mungkin tadi titik awal menjadi santri ya. Iya benar sih. Ternyata ya Allah, itulah ya. Dunia itu tidak selebar daun kelor. Ternyata masih satu alumni gitu ya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ini baru ya? Ya, ini baru ceritanya itu tahun ini ya, 2022. Oh, berarti baru banget? Iya, baru banget. Oh, kirain udah lama. Tahun 2022 yaitu bulan 1 ya. Saya ingat bulan 1 tanggal 3 tanggal 3 tanggal 2-nya ditelepon oleh Pusat Pendidikan Al-Azhar yang ada di Kediri. Katanya diteleponnya untuk mengisi cabang ya, buka cabang Al-Azhar ya, cabang kurikulum ya, kurikulumnya untuk pembelajarannya dari Al-Azhar sana untuk membuka pembelajaran bahasa Arab ya, percepatan insentif
percepatan ya bahasa Arabnya bersama dengan Al Azhar ya, kerjasama lah gitu bahasanya. Dan saya buka tanggal 3 saya menaikkan kerjasama lah sama beliau kan, tapi melalui online waktu itu. Alhamdulillah. Sudah itu tanggal 4-nya saya ngomong sama bapak untuk dirikan ini. Setelah itu dibantu Dahna juga untuk pembukaan opening, pembukaan launching ya, pembukaan launching. Alhamdulillah hadir beberapa organisasi yang saya kecil-kecilan waktu itu, nggak saya besar-besaran ya. Ada dari Mapais, Rumah Quran Setia Al Furqan, saya undang juga waktu itu, dan juga anak Rohisman Kota Pramuli. Saya undang pembukaan tersebut. Jadilah dinamakan kursus bahasa Arab Al Azhar bulan 2 tapi launchingnya. Bulan 2 launchingnya tanggal 16 bulan 2. Oh, berarti baru. Kira itu udah lama saya itu kan. Pulang langsung dirikan ini saya itu. Iya memang baru ya nih. Baru. Cuman waktu itu belum ada, wallahi saya tidak ada pikiran untuk mendirikan ini ya. Tapi ya karena mungkin karakter saya tadi. Iya ya. Karena mungkin Allahu alam, Allah melihat saya ini bagus punya basic nih untuk mendakwahkan, mensyiarkan Arab, bahasa Arab ke Prabu Muli ini. Iya benar. Nah, akhirnya Allah pilihlah mungkin di antara salah satu orang-orang yang kursusan yang pernah ikut di Al Azhar ya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah dipilih oleh Ustadz Muhlisin Ustadz Ramanuddin untuk memimpin cabang daripada kursus bahasa Arab ini. Iya, luar biasa. Alhamdulillah kursus bahasa Arab ini satu-satunya yang ada di Kota Rebogoro. Oh, satu-satunya. Berarti benar kan tadi Mama Bibi ya? Ini satu-satunya yang ada di Prabu Muli. Kalau kursus bahasa Inggris banyak. Berarti ini salah satunya dan cuma satu. Cuma satu. Bukan salah satunya, berarti cuma satu di Prabu Muli. Iya. Boleh monggo. Iya, memang luar biasa ya Ustadz ini satu-satunya. Berarti di situ orang yang dari Al Azhar itu nyuruh ya, bukan kita yang sok-sokan bukan sok-sokan sih. Iya, memang aku mau buka bahasa Arab nih. Kayak gitu bukan ya? Iya, bukan. Memang ditunjuk langsung ya, luar biasa, berarti hebat banget. Mahar tuh bukan nggak suka sih bahasa Arab. Tapi apa ya? Kan dulu di pondok tuh ya. Mungkin karena bukan hatinya ya. Tadi benar kan? Ini basic aku banget gitu ya bahasa Arab. Nah, aku tuh bukan basic aku banget gitu. Aku tuh lebih suka ke bahasa Inggris sih, tapi yang nggak mahir banget tuh enggak. Cuma sedikit aja gitu ya. Cuman ya kalau I love you itu tetap tahu gitu. Thank you very much itu tetap tahu, itu tahu gitu. Tapi kalau misalnya sudah ke percakapan yang memang mendalam, udah angkat tangan juga. Apalagi bahasa Arab. Mahar tuh kalau belajar mufrodatnya aja ya tahu. Tapi kalau udah masuk ke apa tuh? Fiil, isim dan huruf ya. Huruf. Terus ada lagi apa tuh yang apalah pokoknya dan seterusnya ada banyak. Kalau udah belajar itu ya Allah, udahlah aku lebih baik ngapain kayak gitu. Nah, belajar bahasa Arab itu susah-susah gampang ya. Karena di pondok itu kalau harapan orang tua kadang ya. Iya, harapan orang tua tuh ndek li bahasa Jawa kayaknya walat bahasa Arab ya. Kalau kau lah tamat dari pondok gitu kan, pondok aku pengen kau bisa bahasa Arab sama hafal Quran beda jadilah tuh. Iya. Nah, itu kan karena itu basicnya di pondok seperti itu kan gitu kan. Kadang juga waktu saya di pondok itu ada bahasa Arab seminggu, bahasa Inggris seminggu. Iya. Nah, gitu ya. Waktu di pondok tuh. Kadang anak-anak yang bahasa Arab suka dengan bahasa Arab karena mereka guru-guru juga ngajar bahasa Arab kan. Kalau kami itu di pondok tuh ya satu pelajaran tuh gurunya ngajar bahasa Arab. Iya. Nah, karena kami masuk di madrasah muallimin, muallimat ya. Jadi di situ khusus untuk pelajaran agama gitu. Jadi ketika hari Minggu depannya wajib bahasa Inggris, gitu ya. Mumet nih. Saya nggak suka. Kadang saya lebih hobi diem. Bahasa Inggris hobi diem. Ketika minggu depan bahasa Arab, saya hobi ngomong. Karena itu basic saya. Bahkan Kismul Amannya saya bahasa Arab. Iya, itu gitu. Makanya. Kismul Lugo ya. Nah, Kismul Lugo ya. Kalau mahar itu lebih kayak itu bahasa Inggris lah ya, gitu. Ngerti gitu kan sedikit. Tapi kalau udah bahasa Arab, aduh ya Allah, mumet jemlitet nih. Ya olehnya kan kalau bahasa Inggris sit, set kayak gitu ya, pakai kosakata pertama 2, 3. Coba kalau udah bahasa Arab
beda gitu ya. Iya, beda. Kita mau cari kata dasarnya itu udah pusing banget ya. Betul. Padahal kalau bahasa Inggris ya drinks banyak kan udah tambah IS aja. Coba kalau bahasa Arab udah beda lagi ya. Iya betul. Bener ya? Kalau bahasa Arab tuh lebih banyak ya. Dia domirnya juga, dia kan ada domir itu ada wahumahum, hiyahumahunna, itu antum, itu ya. Itu lebih banyak ya. Kalau bahasa Inggris mungkin Ya sudah gitu. I want to eat. Sudah gitu ya, cukup ya. I want to eat. Kalau yang bahasa Arab kan dia nyampurin dia ini kalau domirnya fil mudhari, fil mudhari, madi. yang itu yang kemarin atau yang baru mau ini gitu. Bener kan? I love you kayak gitu kan. Kan kalau bahasa Inggris kan mudah kan. Iya. Coba kalau bahasa Arab udah mumet itu kan. Saya mempunyai 2 gelas. I have 2 glass. Udah, finish, beres. Kalau bahasa Arabnya apa coba? Kalau bahasa apa misalnya contoh dari bahasa Arabnya ya. Yang fil madi sampai mudhari tadi ya. Nggak usah lah, pokoknya saya punya 2 gelas aja. Saya punya 2 gelas ya. Indi kubwa ini. Kan beda. Dia ada nama tasnia kan itu, ada istilah tasnia itu ya. Nah maka dengan itu ya tadi harus belajar nahunya gitu ya, Iya, nahu sorofnya gitu. Ya. Benar. Udahlah, nggak tahu lah, bahasa Inggris aja lah, bahasa Inggris ya. Mamang Bibi bahasa Inggris ya. Iya memang. Luar biasa sih kalau belajar bahasa itu, apa yang kita senengin pasti lancar belajarnya. Betul. Ini udah berapa siswa di sini? Alhamdulillah siswanya ada 20 lebih. 20 orang ya? 20 orang. Itu dari pertama masuk? Ya, Ini kita sistemnya per bulan atau per semester? Per bulan kita sistemnya per bulan. Tapi kami menargetkan untuk anak-anak untuk bisa ikut selama 6 bulan. Pelajaran awal? Ya, pelajaran awal 3 bulan ya. 3 bulan, terus juga kami tuh ada namanya kelas full time 1 dan kelas full time 2. Nah, kelas full time 1 ini dia kami targetkan ada jilidnya. Kami berkitabnya itu ada 2 jilid, ada 3 jilid, full time 1, full time 2, full time 3. Full time 1 itu kalau di Al-Azhar itu kan sistem asrama. Dia cepet dia. Jadi sistem asrama ditargetin 1 bulan sudah selesai mereka gitu. Nah, kalau kami ini kan bukan asrama, pulang pergi mereka kan. Nah, jadi kami targetnya 3 bulan. 3 bulan selesai? Untuk jilid 1-nya. Jilid 1 ya? Untuk jilid 2-nya 3 bulan, jadi 6 bulan lah. 6 bulan. Itu berarti anak-anak yang belajar di sini harus ngikutin wajib ya mengikuti selama 6 bulan. Iya, selama 6 bulan. Itu yang 20 orang itu memang yang ikut dari awal sekali. Ada yang baru. Ada yang baru. Jadi itu sistemnya gimana tuh kalau baru? Kalau yang baru itu dia ngulang dari jilid 1. Jadi kami itu sudah ada 2 kelas ya. Kelas 1 yang kelas yang kelas 2-nya itu sudah jilid 2 sekarang alhamdulillah. Yang kelas 1-nya jilid 1 itu ada orang 6 atau orang 5. Ini yang ngajar Ahi sendiri? Saya yang ngajar, terus juga ada yang online. Yang online dari Jawa orangnya, dia nggak di sini ya. Terus juga satu lagi pengajar di Pondok Al Furqon. Pengajar. Jadi dia ngajar ke sini gitu. Dia ngajar sini dia. Ngajar ke sini. Berarti tapi memang induknya Ahi sendiri ya? Ya, saya sendiri. You alone. Ya alone. Untuk sementara saya alone. Enggak, harusnya pakai bahasa Arab. Ya, munfaridan. Apa ya bahasa Arab sendiri? Munfaridan. Munfaridan. Saya sendiri. Saya sendiri. Kamu sendiri. Anta munfaridan. Anta munfaridan. Ya lucu ya. Jadi kalau di bahasa Arab dulu kami sering lomba-lombaan ini ya buat bahasa buat bahasa, buat kata-kata kayak gitu ya. Iya. Mahat tuh hobi buat kata-kata mutiara pakai bahasa Inggris kan. Yang nggak tahu sih benar atau enggak, yang penting kan kalau kita hobi tuh ya gitu. artiin aja gitu. Artiin aja gitu. Apa ya kalau pelajaran bahasa Arab itu namanya sorof ya? Ngarang. Ini insya. Oh ya, insya. Kalau sorof itu pelajaran yang ada fiil-fiilnya itu kan? Ya gitu. Insya, imla dikte ya, imla dikte. Benar. Kalau belajarnya nulisnya nian mungkin di imla lah. Ya, di imla. Cuman kalau untuk mengarang cerita itu di insya. Ya, insya. Olehnya kalau belajar imla itu kita ini itulah makanya orang yang guru imla itu harus yang fasih makhrajulnya dulu ya. Makhrajulnya. Salah dia, tulis lah ini. Salah tulis oke. Salah tulis ini kan. Yang harusnya artinya apa ini jadi apa? Nggak usah jauh-jauh lah. Kayak ka sama ko ya, kalbun. Tapi orang kebanyakan ngomongnya kalbun ya.
Kalbun, iya. Padahal sebenarnya kolbun kan? Pakai kok kan? Iya, kolbun. Kolbun, Kalau ya? bahasa Arab hati itu kolbun. Kolbun kan? Nah, sedangkan kalau kalbun itu kalbut. Iya. Ya itu dok, sih. dok. Dok-dok You know itu lah, ya. you know lah ya, dok katanya. Iya, tapi kebanyakan orang-orang yang nggak tahu ya, Iya. nggak tahu tadi tuh nyebutnya Colby, my Colby, Colby gitu ya. Padahal sebenarnya ya nggak gitu ya Iya. pembahasannya. Harus Karena benar-benar. Kalau kalbu kan secara Indonesianya kalbu ya, hati Iya. itu kan. Dan kalau bahasa Arab kol ya. Kolbu. Nah, kalau mau ngomong pakai bahasa Arab harus tahu makhrajul hurufnya dulu. Kalau nggak tahu nggak usah pakai bahasa Arab. Takut salah arti, Takut salah arti. susah kita, gitu Iya. kan? Susah kita. Nah itu tadi ya sudah banyak lah ya, udah ada 20 orang itu sistem belajar berarti 10-10. Iya. Itu 20 orang itu udah 2 kelas itu berarti 10-10 atau gimana? Itu ada 5 orang, 6 orang yang kelas apa full time 1, yang kelas full time 2 itu ada 10 alhamdulillah. Nah yang lainnya itu kan ada 4 orang itu online, gitu, 4 orang online. Oke. Bayarannya berapa sih? Bayarannya itu 100 kalau untuk yang sementara yang dulu yang kemarin 150, sekarang 200 ya. 200 ya. Iya, per bulan. Nih kalau misalnya masyarakat Prabu Muli atau sahabat Prabu atau masyarakat dimanapun berada yang pengen daftar, monggo. Gimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Kami hadir di bahasa Arab ini, Lembaga Al-Azhar Pendidikan Bahasa Arab. Pertama, tujuan kami manfaat daripada belajar bahasa Arab itu bisa memahami daripada Al-Quran dan menghayati isi daripada Al-Quran dan membaca hadis bisa juga paham daripada intisari daripada Al-Quran tersebut Kami pengen membumikan daripada bahasa Arab karena kita tahu bahasa Arab ini itu kurang banyak orang menyukainya karena apa, mungkin saro mungkin saro. juga memang tidak suka dengan bahasa Arab Nah tapi dengan Al-Azhar ini mudah insya Allah karena metodenya menyenangkan dan juga bahasa Arab ini kami juga melihat sekali dikitnya yang galak senang dengan bahasa Arab bahkan berjubel dengan bahasa Inggris padahal kita tahu wong Islam itu kita nih wong Islam dan Al-Quran kita dengan bahasa Arab gitu kan. Begitu juga Nabi kita dengan bahasa Arab. wong Arab gitu kan. Nah, dan Allah berfirman dengan bahasa Arab. Nah, alangkah buruk kita, alangkah dak bagusnya kita kalau kita tidak belajar bahasa Arab gitu Kalau kita cinta Islam kita juga cinta bahasa Arab. Setidaknya kita bisa ngomong Arab jadilah. Tidak bisa ngomong ngerti Quran secara mendalam Nah, insya Allah itu akan menjadi pahala bagi kita menciarkan bahasa Arab Untuk kawan-kawan yang ada di Prabu Muli maupun yang di luar kami harapkan kepada kalian kalau pengen bisa bahasa Arab tidak usah jauh-jauh ke pondok tidak usah jauh-jauh nak ke Mesir Alhamdulillah kita ada di sini cabang yang memangnya dari Al-Azhar Kediri yang mana dosen guru-gurunya dulu tuh dari Al-Azhar Mesir dan pelajarannya ini bercabang dengan yang ada di Mesir. Dan insya Allah kalau kawan-kawan pengen belajar di sini kami persilakan baik yang mau kelas online boleh juga kami juga kelas online membuka dan juga kelas tatap muka juga kami buka Yang alamatnya itu tepatnya di belakang rumah dinas rumah dinas Kota Prabu Muli, rumahnya Pak Haji Aliaman Pak Haji Aliaman Ketua MUI Nah di sini juga kami juga membuka kelas tahfiz juga, insya Allah kami akan membuka kelas tahfiz. Mungkin ini baik dari kami insya Allah kami ada jargon jargon kami itu hamasatul lughatul arabiyah, semangat menyebarkan bahasa Arab. Nah itulah tadi cerita-cerita kita sama Ustadz, cerita perjalanan hidup Ustadz Muhsinin, Ustadz Ecin Ustadz Ecin, terus perjalanan beliau menuntut ilmu yang luar biasa. Memang kalau kita menuntut ilmu itu nggak ada habisnya nggak ada batas waktu, nggak ada batas usia, nggak ada batas jarak. Kenapa Mahar bilang nggak ada batas jarak?
Karena ada mahfuzat yang mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Kenapa demikian? Karena anak panah tidak akan mencapai suatu tujuan kalau tidak memberanikan diri keluar dari busurnya. Kayak gitu sih, iya nggak sih? Kayak gitulah pokoknya kata-katanya ya. Kita harus berani keluar dari busur kalau mau sukses. Dan orang-orang yang menuntut ilmu itu ketika dia mati dalam keadaan mati syahid ya. Masya Allah, Mati syahid. ya. Luar biasa memang orang-orang yang menuntut ilmu. Jangan diragukan ya. Terus menuntut ilmu, terus belajar. Belajar tuh nggak ada habisnya, nggak ada bosannya. Saya Mahardita Nurfala, pamit undur diri. Apabila ada kata yang salah mohon maafkan. Stay healthy and still strong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 321 Eca Eca Podcast Wong Kita Galau.